Oke guys, pada video kali ini akan dibahas bagaimana cara membuat kurva titrasi asam lemah oleh basa kuat. Di mana asam lemah yang digunakannya adalah CH3COH atau asam cuka atau asam asetat ya. Dan basa kuat yang digunakan adalah NaOH atau natrium hidroksida. Nah, ada yang menarik di sini yang berbeda dengan kurva titrasi asam kuat oleh basa kuat seperti yang dijelaskan di video sebelumnya. Perbedaan itu terletak pada di mana kalau di sini itu terbentuk larutan penyangga atau buffer ya sesaat setelah ditambahkannya basa ya. Kalau sebelum sih ya belum ya. Jadi ini NaOH ya, ada di buret ya masih sama dan di Erlenmeyer ini diisi oleh 10 ml larutan CH3COH 0,1 molar. Nah, ketika ditambahkan sedikit NaOH, maka akan terbentuk garam yang berisi basa konjugasi dari asam lemah tersebut. Dan itu merupakan komponen dari buffer atau larutan penyangga. Nah, makanya kalau kita lihat di pH-nya, sini ya data pH-nya, yang awalnya 3, kemudian ya langsung naik jadi 4, itu kan naiknya cukup lumayan ya, 1 poin ya. Nah, tapi ketika dari 4 sini, seterusnya menjadi sedikit perubahan pH-nya ya, ini sekitar 0,3. Karena memang larutan penyangga kan fungsinya untuk mempertahankan pH ya. Nah, jadi di sini kita lihat agak melandai sampai akhirnya ketika buffernya rusak. Karena buffer itu punya kapasitas ya, kapasitas buffer atau kapasitas larutan penyangga. Ketika basa kuat yang ditambahkannya sudah begitu berlebih sehingga kapasitasnya sudah di luar kapasitas gitu ya. Maka akhirnya dia rusak buffernya sampai akhirnya langsung naik pH-nya yang tadinya 5,9 jadi 8. Dan inilah saat titik ekivalen tercapai ya. Dan kita lihat pada penambahan 10 ml NaOH. Dan ini logis ya karena lagi-lagi karena valensinya sama nih. CH3COH valensinya 1, NaOH valensinya 1 ya. Valensi asam dan valensi basanya setara. Sehingga kalau molaritasnya sama, otomatis volumenya pasti harus sama ya pada saat titik ekivalen tersebut. Nah, apa yang terjadi setelahnya? Setelahnya langsung naik lagi tuh pH-nya karena sudah tidak ada buffer lagi, garamnya pun ini kan garam yang bersifat basa ya. pH-nya 8,8 ditambah lagi basa kuat makin tinggi lagi dia. Nah, seperti inilah jadi kurva titrasi asam lemah oleh basa kuat. Baik, di sini ada persamaan rumus, nanti kita bahas ya satu persatu. Nah, untuk membuat kurva ini, tentu saja kita harus siapkan kolom-kolomnya ya. Nah, tapi intinya yang kita butuhkan kolom untuk sumbu X kan sama ya seperti sebelumnya. Volume NaOH dalam mililiter dan sumbu Y-nya adalah pH yang ada di larutan Erlenmeyer ini, yang ada di labu Erlenmeyer ini. Oke, baik. Dan di sini ada tambahan kolom ya, tidak seperti di video sebelumnya. Di sini ada tambahan kolom Na dan NBK, di mana Na adalah mol asam lemah dan NBK adalah mol basa konjugasi. Yang tidak lain bisa kita dapat dari si garamnya ini ya. Jadi CH3COH dan CH3CONA. CH3COH asam lemahnya, basa konjugatnya adalah CH3COO min. Ya, jadi yang penting itu basa konjugasinya sebenarnya. Karena nanti bisa jadi dia dikali 2 kalau misalkan dia membentuk garamnya dengan kation yang bermuatan positif 2. Nah, nanti kan akan beda angkanya di sini. Tapi dalam hal ini karena dia satu valensinya, maka perhitungannya tidak perlu nanti dikali 2 ya si basa konjugasinya. Oke, nah kita lihat di sini kenapa angka 1. Ya, karena ini awalnya startnya memang asam lemah ini kan molnya itu atau milimol ya. Ini karena pakainya mililiter. Ya kan mencari mol itu kan molaritas dikali dengan volume. Molaritas dikali volume 10 dikali 0,1 sama dengan 1. 1 apa? 1 milimol. Ya, 1 milimol ini. Oke, sekali lagi. Nah, kemudian ini kita lihat terjadi pengurangan sebanyak
atau sebesar 0,1 poin ya. Kenapa? Karena yang ditambahkan NaOH-nya ini adalah, ini kan setiap 1 ml kan, setiap 1 mililiter. Nah, kalau kita hitung berapa molnya ya 0,1 dikali 1. Nah, makanya masih kerumus nih ya. 0,1 di sini, ini milik basa nih. Yang 0,1 dikali B4 milik basa. 0,1 dari konsentrasinya, B4 itu dari sini, volume yang ditambahkan. Dan C3 ini dikasih tanda dolar ya supaya tetap di sini karena ini adalah start awalnya dari mol si asam lemah tersebut. Nah, 1 dikurangi 0,1 kali 1, nah itu kan 0,9. Dan seterusnya ya. Nanti 0,1 kali 2 berarti kan, jadi 0,2, 1 kurangi 0,2, 0,8 dan seterusnya. Sampai berhenti di titik ekivalen ya. Ke bawahnya ini 0. 0 semua. Kenapa? Karena asam lemahnya sudah habis bereaksi dari si reaktan ini ya, sudah habis bereaksi. Nah, sedangkan garamnya yang bersifat basa ini terbentuk gitu kan. Nah, ini kita lihat bagaimana rumusnya ini. C3, nah C3 itu dari sini dikurangi C4. Nah, dikurangi saja dengan yang si 0,9 ini. Ya intinya kan mol basa konjugasi yang terbentuk seiring dengan pertambahan atau penambahan volume basa itu kan dia pasti molnya sama ya, molnya sama dengan si basa yang ditambahkan ya karena koefisiennya sama. Makanya di sini 0 sampai 1 ya di sini. Dan ke bawahnya ini nilainya 1 ya karena garamnya sudah tidak terbentuk lagi, tidak ada penambahan garam karena asam lemahnya sudah habis bereaksi seperti itu ya. Oke, sekarang kita masuk ke bagaimana mencari H+, konsentrasi H+ atau konsentrasi OH-. Oke, lagi-lagi ini yang ditandain kuning ini wilayahnya konsentrasi H+ ya. Sedangkan yang pink atau merah muda ini adalah daerah yang untuk mencari konsentrasi OH-. Dan yang hijau ini adalah tanda dari titik ekivalen tercapai di situ. Dan kalau kita lihat pH-nya di atas 7 ya, berarti basa. Nah, ini garam yang terbentuk bersifat basa. Oke. Nah, sekarang mulai dari yang paling awal. Ini adalah konsentrasi H+ dari asam lemahnya. Di mana cara mencari konsentrasi H+ dari asam lemah itu kan rumusnya akar Ka dikali M kan. Nah, Ka-nya masukkan berapa? 10 pangkat 5 sini kan. Dikali M-nya 0,1 gitu kan. Nah, ini jangan lupa formula dasar ya dalam Microsoft Excel. Kali, bagi, tambah, kurang jangan lupa. Nah, setelah itu dipangkatkan setengah. Di mana pangkat setengah ini menunjukkan akar ya. Atau sebenarnya ada sih di Excel itu untuk akar tuh ada functionnya namanya SQRT, square root. Ya, square root kalian bisa coba deh gunakan square root. Hasilnya akan sama saja. Ya, saya coba contohin ya, ada SQRT di sini. Sama dengan SQRT. Nah, ini SQRT ya. Square root of number. Nomor berapa? Yang tadi harus dikaliin dulu kan. Nah, kita coba kalikan gitu pakai rumus yang tadi nih Ka-nya berapa gitu kan 10 pangkat min berapa tadi 5 gitu kan kemudian dikali dengan M-nya 0,1 gitu. Nah ini jangan lupa nih ini dikasih kurung juga. Oke, untuk menunjukkan 10 pangkat min 5 itu satu kesatuan ya. Kalau udah ya kita klik enter. Nah, kan sama kan 0,001. Jadi bisa menggunakan pangkat setengah atau menggunakan function SQRT. Di mana SQRT itu kepanjangan dari atau singkatan dari square root ya atau akar kuadrat. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini rumusnya. Sedangkan untuk yang ke bawahnya ini sudah masuk daerah buffer toleran penyangga.
Nah, ini reaksinya seperti ini ya. Jadi ketika asam lemah bereaksi dengan basa kuatnya cuma sedikit, cuma ditambah 1 mili, otomatis basa kuatnya langsung habis kan. Ini bakal nyisa, ini terbentuk. Nah, ada dua komponen ini membentuk komponen buffer. Dan rumusnya adalah, karena dia buffer asam, maka dia rumusnya konsentrasi H plus depannya ya. Sama dengan Ka dikali mol asam per mol basa konjugasi. Ka-nya 10/45, mol asamnya ambil dari sini. Nah, makanya sini rumusnya lihat 10 pangkat min 5 dikali C4 per D4. Nah, C4 yang ini 0,9 per D4 per 0,1. Didapatkanlah 0,00009 ya. Ini bisa di-copy sampai sini sebelum titik ekivalen. Ya. Nah, pada saat titik ekivalen ini kita mencari konsentrasi OH- dari garam yang terbentuk. Ya, karena bukan buffer lagi ini. Ini masuk konsep hidrolisis garam. Jadi garam yang tadi di sini CH3CONA ini, dia kan ada dua komponen tuh, ada CH3CO-, ada Na+. Nah, yang bisa menghidrolisis air itu adalah yang CH3CO-. Dia bisa bereaksi dengan H2O membentuk CH3COH plus OH-. OH- inilah yang menyebabkan garam tersebut bersifat basa. Nah, bagaimana mencari konsentrasi OH- dari garam basa tersebut? Nah, rumusnya ini ya. Akar Kw per Ka dikali konsentrasi garam kali valensi. Nah, valensi tidak lain adalah yang tadi ini nih. Ya, CH3CO- ini ada berapa? Karena pasangannya sama Na+, nah berarti kan valensinya 1 ya. Oke, kita lihat sini. Kw itu tetapan kesetimbangan air. Ya. W-nya dari water. 10 pangkat min 14 nilainya. Dibagi Ka 10 pangkat min 5. Lihat, pakai per di sini ya. Kemudian dikali konsentrasi garam. Nah, di sini harus diperhatikan konsentrasi garamnya adalah, ini D13 mana? Nah, D13 kan ini 1 ya. 1 ini adalah mol dari basa konjugasi. Sama dengan mol garamnya karena valensinya 1 ya. Makanya di sini pakai D13 ya. Dibagi 20. Dari mana 20? 20 ini adalah total dari volume. Ya, volume di sini. Nah, 20 itu adalah total dari volume. Kan asam cukanya 10 mili. Basanya pun kan pada detik ekivalen yang kepake 10 mili, maka totalnya 20 mili gitu. Dikali 1 karena valensinya 1. Dipangkatkan setengah karena ini mau akar ya. Atau kalian bisa gunakan apa tadi fungsinya SQRT ya untuk akar, square root. Nah, didapatkanlah angka sekian. Nah, kemudian selanjutnya di sini mencari konsentrasi OH- dari basa kuat yang ditambahkan ya. Ya ini seperti biasa, pakai valensi basa kali molaritas gitu kan. Dimana di sini kalau kita lihat rumusnya B14 min 10. Mana B14? B14 itu di sini 11 dikurangi 10 ya karena kan sekarang yang ditambahkan yang kita hitung 1 milinya itu yang ditambahkan. Dikali 0,1, 0,1 itu konsentrasinya si basa kuatnya. Dibagi dengan 10 ditambah D14. Ini adalah volume ya. Tadi kan ini yang di atasnya mol. Jadi ini mau menjabarkan dari molaritasnya. Molaritas itu kan N per V, gitu kan? Nih, saya tulis lagi deh. Jadi ini sama dengan langsung aja N per V, gitu ya. Biar jelas. Nah, seperti itu. Jadi N per V, di mana yang di sini N-nya adalah yang di atasnya, per V, V-nya adalah V total. Ya, karena sebelumnya sudah ada 10 ditambah dengan yang ditambahkan sekarang berapa? 11. Ya, dan seterusnya. Didapatlah angka sekian. Kemudian kita hitung pH-nya ya. Karena sampai sebelum titik ekivalen ini konsentrasi H+, maka rumusnya langsung min log ini angka sebelahnya ya.
min log konsentrasi H+. Nah, tapi mulai dari titik ekivalen ini konsentrasi OH- di sebelahnya, maka jangan lupa ditambahkan 14 ya. 14 min log sebelahnya ya. Di sini E13 dalam hal ini. Dan dia bisa kita copy rumusnya sampai bawah. Setelah itu jangan lupa dibuat kurvanya. Nah, ambil datanya dari sini. Nah, ini sudah dibahas di video sebelumnya ya. Jadi kalau masih belum bisa, ya silakan buka video sebelumnya. Ya, atau bolehlah saya coba buat lagi ya. Misal di sini diblok dulu caranya. Tekan kontrol di keyboard kalian, diblok lagi pH-nya. Di sini ada menu insert, ada recommended chart. Nah, kita pilih yang scatter. Oke, mirip kan? Mirip ya. Tinggal ini diatur-atur ya. Judulnya kita ubah di sini ya, add chart element. Kemudian sumbu X dan sumbu Y-nya kita bisa tambahkan keterangannya. Oke? Ya, itu saja pada video kali ini. Silahkan kalian mencobanya. Good luck.